Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah para pemirsa, Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, saya sehat, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Ya, demikianlah alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya terus kita doakan guru-guru kita, asatidz kita agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka hidayah dan taufik, kesehatan. Dan kami juga informasikan kepada Anda bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor atau line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat para ulama menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Mereka menjelaskan bahwasanya di antara kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan adalah taubat, kemudian istighfar, dan yang ketiga adalah amal soleh. Nah, amal soleh ini tidak hanya berupa amalan-amalan yang terbetik di benak kita saat kita mendengar amal, saat kita mendengar kata amal, seperti sholat, zakat, puasa, atau yang lain, tapi juga mencakup akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Jadi saat kita berbuat maksiat, setelah itu kita bisa melakukan amal soleh berupa akhlakul karimah. Misalnya jujur, menjalankan amanat, kemudian ramah, dan berjumpa dengan orang-orang yang kita temui dengan wajah yang berseri. Ini semuanya juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Atau sifat-sifat yang terpuji seperti sifat adil, yakni adil kepada anak-anak kita, adil saat kita menjadi hakim di pengadilan misalnya, adil dalam berbagai urusan kita, adil dalam membagi warisan, adil dalam berbagai urusan yang diamanatkan kepada kita. Ini juga adalah termasuk amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka penghapus dosa berupa amalan tidak hanya ibadah-ibadah yang sudah kita kenal, tapi juga
bisa berupa akhlakul karimah, ya, akhlak-akhlak yang mulia, juga bisa berupa as-sifat al-hamidah, ya, sifat-sifat yang terpuji. Ya, ini semuanya diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kapanpun kita jatuh dalam dosa, kapan kita jatuh dalam maksiat, segera ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan dosa dan maksiat tersebut, termasuk diantaranya adalah akhlakul karimah. Juga sifat-sifat yang terpuji, tidak hanya amalan-amalan soleh yang sudah umum kita ketahui berupa salat atau umrah atau haji. Jadi akhlakul karimah dan sifat-sifat yang terpuji seperti ini, kalau kita munculkan di hari di mana kita berbuat maksiat, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Maka ini adalah opsi lain, ini adalah pilihan lain yang bisa kita ambil saat kita dalam posisi baru saja berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin dosa kita segera diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya baik, ini sebagai nasihat pembuka untuk para pendengar dan pemirsa sekalian. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, bertanya secara langsung pada Ustaz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan kami juga mengajak Anda, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak Anda, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda lihat atau saksikan di layar kaca Anda. Ya, demikianlah kembali kami mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya secara langsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu fikih ibadah. Tapi Ustadz, sebelum penelpon bergabung Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan sudah masuk. Bismillah. Baik. Bismillah. Ada Ibu Fariha di Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya nikah tanpa wali. Sedangkan saya waktu menikah tanpa wali dikarenakan orang tua saya bercerai sejak saya masih bayi. Dan setelah saya mau menikah berusaha mencari keberadaan ayah, tapi tidak ditemukan atau tidak bertemu. Akhirnya saya dinikahkan oleh orang KUA, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Oke, baik. Jadi perwalian adalah salah satu syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan balancing, ya, keseimbangan dan pelindungan kepada para wanita. Maka yang harus ada wali saat menikah adalah wanita. Mempelai pria tidak, karena mempelai pria secara umum biasanya bisa mempertimbangkan urusannya, memikirkan masa depannya. Maka yang perlu punya wali adalah mempelai perempuan. Kenapa? Karena seperti disifati oleh Rasulullah SAW, para wanita ini naqisatu akal, ya, jadi akalnya kurang. Jadi kadang-kadang dan sering kali terbawa perasaan sehingga tidak bisa mempertimbangkan maslahat pernikahannya dengan baik. Dia, kalau istilah zaman sekarang, mudah baper, ya, mudah terbawa perasaan sehingga ketika bertemu dengan seorang pria yang belum tentu baik, dia kadang-kadang tidak bisa menolaknya, bahkan terbawa kepada perasaan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk menghindari itu disyariatkan yang namanya perwalian dalam Islam, dan ini adalah sebuah kewajiban dan salah satu syarat sah pernikahan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la nikaha illa biwali, ya, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, harus ada walinya. Namun perlu diketahui bahwasanya wali ini memiliki makna yang cukup luas. Perwalian tidak hanya
milik seorang ayah, tapi juga bisa berpindah kepada keluarga yang lain. Nah, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya perwalian itu terbatas pada keluarga ayah saja. Jadi dari keluarga laki-laki, baik itu ayah atau kakek dari ayah, maksudnya bapak dari bapak kita, kemudian paman ya dari pihak ayah, atau termasuk saudara Anda sendiri, saudari penanya, saudara dari saudari penanya ini, kakaknya misalnya, itu bisa menjadi wali ketika wali yang terdekat yaitu ayah misalnya ini tidak hadir atau tidak bisa ditemukan saat dicari. Maka perwalian bisa berpindah dari wali yang lebih dekat kepada wali yang lebih jauh. Dan ketika tidak ada wali yang bisa menjadi wali untuk pernikahan tersebut, maka seorang wanita bisa berpindah kepada wali dari sultan atau sultan. Ya, sultan di sini maksudnya bukan orang kaya raya seperti yang dikenal orang pada zaman sekarang. Sultan maksudnya adalah penguasa. Ya, penguasa suatu negeri atau pemerintahnya, atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintahan tersebut untuk menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, fa in ishtajaru fasultanu waliyyu man la waliyya lahu. Dan kalau para wali itu berseteru, berselisih, tidak bisa sampai pada titik temu, maka sultan atau pemerintah adalah wali dari orang yang tidak punya wali. Maka setelah saudari penanya ini berusaha mencari wali namun beliau tidak mendapatkan, kalau beliau kemudian dinikahkan oleh sultan, ya, dalam hal ini memang pemerintah memberikan wewenang ini kepada para pejabat di KUA, ya, di level kecamatan yang berwenang adalah para pejabat di KUA, maka berarti itu adalah salah satu bentuk wali juga. Maka insya Allah perwalian yang dilakukan oleh saudari penanya ini adalah perwalian ya, adalah pernikahan yang sudah mewujudkan syarat wali di dalamnya, maka insya Allah pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Fariha di Mojokerto kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687, dan alhamdulillah sudah ada penelpon Ustadz yang bergabung. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Sugeng ya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya. ini Ana mau bertanya. Ya, silakan Pak. Mau bertanya seputar fikih sholat. Iya. Begini, ketika Ana menjadi salah satu imam dari sholat berjamaah, Iya. atau Ana sholat munfarid. Iya. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana seandainya salah satu dari zikir atau doa atau bacaan dari salah satu gerakan itu kok kadang tidak sama, atau bahkan antara rakaat pertama dan kedua itu hitungannya berlainan konon karena Ana lupa. Iya. Apakah ini harus sholatnya diulang atau bagaimana, Tat? Bacaan apa Pak? Bacaan saat ruku atau sujud ya misalnya ya? Misalnya ruko atau sujud gitu. Iya, dan Bapak nggak merasa lupa waktu itu, sudah dibaca? Ini Tat, kadang Ana baca 2 kali, terus untuk rakaat yang ketiga Baik, kadang sekali. Nah, apakah itu sholatnya harus diulang atau bagaimana? Syukron, jazakallahu khair, tafadhol. Iya. Barakallahu fikum Pak Sugeng. Iya. Silakan Ustaz. Ya baik, jadi bacaan minimal ya saat kita ruku atau sujud adalah membaca zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 1 kali. Ini minimalnya. Jadi kalau kita sudah membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku atau Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, ini yang paling pendek, atau yang lain ya seperti Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau Allahumma laka sajadtu sampai akhir ya.
atau Allahumma laka raka'tu, di antara zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah memenuhi batas minimalis, ya, sudah cukup dan sudah dianggap sebagai tuma'ninah. Jadi itu adalah tuma'ninah yang minimalis. Maka salatnya sudah sah. Ya, adapun kalau di sebagian rakaat misalnya kita merasa sedang nyaman sholat, kita ingin perpanjang, maka kita tambah menjadi 2 kali bacaan atau 3 kali bacaan, maka ini hukumnya sunnah. Ini lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi. Tapi jangan sampai membuat para makmum terberati dengan bacaan yang terlalu panjang. Nah, jadi kalau misalnya ada jamaah yang komplain, Pak, barangkali tadi Bapak lupa. Nah, kemudian Anda ingat bahwa itu bukan lupa, tapi yang terjadi adalah di rakaat itu Anda hanya baca sekali saja. Padahal di rakaat lain Anda membaca 2 kali atau 3 kali sehingga orang menyangka Anda tidak membaca. Maka disampaikan saja kepada mereka bahwasanya Anda membaca, tapi memang di rakaat itu Anda perpendek hanya membaca 1 kali saja atau 2 kali saja, sementara di rakaat yang lain Anda membaca sampai 3 kali atau 5 kali. Nah, jadi kalau memang itu yang biasanya terjadi, karena masing-masing orang tentunya lebih paham dengan kondisi dia. Biasanya dia membaca seperti apa. Kalau misalnya dia tahu saya ini minimal membaca sekali, insya Allah nggak lupa, tapi insya Allah minimal sekali saya baca, maka tinggal dijelaskan kepada para jamaah bahwasanya Anda membaca tapi hanya 1 kali dan itu sudah cukup. Ya, ini adalah sifah mujzi'ah atau yang namanya bentuk minimalis dari zikir dalam ruku atau sujud, maka berarti insya Allah salatnya sudah cukup, sudah sah, dan tidak perlu ada kekhawatiran dari Anda atau dari jamaah bahwasanya salatnya tidak sah. Nah, kita ambil ini hukum yang umum berlaku yang Anda lebih paham dengan diri Anda sendiri. Ya, jadi kita tidak perlu mengikuti keraguan-raguan atau klaim sebagian orang yang mereka tidak lebih tahu dari kita. Ya. Nah, dan untuk menenangkan mereka silahkan disampaikan bahwasanya Anda telah membacanya, tapi saat itu Anda membacanya hanya 1 kali saja. Baik, kalau diasumsikan bahwasanya Anda sesekali tidak membacanya memang, ya, Anda kadang-kadang lupa misalnya, maka dalam mazhab Syafi'i ya membaca zikir ruku atau sujud ini, ya, membaca zikir atau zikir ruku atau sujud ini termasuk sunnah hayat, ya. Jadi sunnah dan bukan sebuah kewajiban, tidak sampai derajat sunnah abad juga, ya, maka Allah Ta'ala alam salat Anda sah, ya, karena ini hanya meninggalkan sunnah saja. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah rukuknya. Kalau rukuk itu rukun, sujud itu rukun, tapi bacaan rukuk dan bacaan sujud itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi harus dibedakan Pak antara sujudnya. Kalau sujudnya kan Anda pasti sujud. Yang mungkin ditinggalkan adalah bacaan sujudnya atau bacaan rukuknya. Dan ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah saja. Maka kalau seandainya diasumsikan Anda sesekali lupa, maka itu juga tidak membatalkan sholat Anda, karena yang ditinggalkan hanya sebuah amalan yang sunnah saja. Ya, maka insya Allah sholat Bapak dan para jamaah semuanya sah, dan kita doakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak perlu ada keraguan bahwasanya sholat tersebut tidak sah. Walhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada Pak Sugeng di Lampung. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga, dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung pada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687, 0331544687 Fikih Ibadah. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Ahmad Ilyasa di Jakarta, Kota Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seberapa besar makanan yang dinyatakan tidak boleh makan pada saat sholat? Karena pada saat sholat setelah buka, saum atau berpuasa tanpa berwudu, sudah berwudu sebelum berbuka kembali hanya berkumur-kumur. Ada sisa makanan yang keluar atau lepas dari sela-sela gigi atau masih terasa rasa manis atau rasa lainnya. Lalu bagaimana Ustaz?
Oke, baik. Jadi makan artinya adalah menelan zat makanan secara sengaja. Ini adalah yang disebut dengan makan dan membatalkan sholat kita. Jadi kalau kita ada makanan, baik itu yang kita ambil dari kantong atau yang ada di sela-sela mulut kita, kemudian kita telan dengan sengaja, maka ini membatalkan sholat kita. Meskipun makanannya hanya sedikit. Makanya para ulama ketika berbicara tentang pembatal-pembatal puasa, mereka menyebutkan apakah zat yang masuk ke badan kita itu, yang masuk ke perut kita itu merupakan sesuatu yang punya zat atau tidak. Ya, mereka lihat itu. Jadi ada jurum. Jurum artinya adalah zat. Ya, jadi ada zat makanan yang masuk ke yang masuk ke tenggorokan kita, meskipun itu hanya kecil. Ya, ini yang dimaksud dengan makan. Nah, kalau kita menelan makanan seperti itu, meskipun hanya kecil, tapi kita sengaja, ya. Sementara kita sebenarnya bisa menghindari untuk tidak kita telan, baik dengan membiarkannya di mulut kita, atau misalnya dengan mengeluarkan dari mulut kita, kita keluarkan, ya, kita taruh di kantong kita misalnya. Tapi kita malah memilih untuk menelannya, maka berarti kita sudah makan. Sengaja, ya. Sholat kita menjadi tidak sah karena itu. Karena itu termasuk kategori makan yang membatalkan sholat kita. Sebagaimana yang seperti itu juga membatalkan puasa kita kalau kita puasa. Ya, jadi saat kita mengalami kejadian seperti itu, ya, misalnya kita berbuka puasa, kemudian setelah itu kita hanya kumur-kumur. Nah, kalau ada makanan atau ada rasa manis atau rasa asin yang ada di mulut kita, itu menunjukkan masih ada zat makanan di situ. Ya. Maka tidak masalah kita melakukan gerakan yang kecil, ya, untuk maslahat sholat kita, misalnya dengan mengeluarkan tisu kemudian kita ambil, ya. Atau makanan itu kita ambil saja kemudian kita taruh di kantong baju kita misalnya, boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini gerakan kecil untuk maslahat sholat kita. Daripada sholat kita batal, mending kita melakukan gerakan yang sedikit untuk mengeluarkan makanan itu kemudian kita taruh di kantong kita. Atau sudah kita biarkan saja di pojok gigi kita atau di ujung lidah kita, tapi jangan sampai ditelan. Nah, jadi bisa seperti itu. Meskipun ini ya tidak lebih baik daripada kalau kita gosok gigi atau siwak. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk siwak. Apalagi kalau sudah setelah makan gitu sebaiknya kita siwak. Beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap sebelum sholat. Kenapa? Karena ya dikhawatirkan muncul keraguan-raguan seperti ini. Kita nggak tahu nanti ada yang kita telan, kita sedang sholat, tiba-tiba ada rasa manis, rasa asin di mulut kita. Ini akan hilang kalau kita bersiwak, ya, atau gosok gigi sebelum kita sholat, dan itu adalah salah satu sebab kekhusyuan, ya, untuk sholat kita. Maka alangkah baiknya kalau kita melakukan hal itu. Tapi memang ini tidak wajib. Nah, kalau kemudian kita tidak bersiwak dan ternyata setelah sholat kita mengalami peristiwa seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, ya, maka kita jangan sampai menelan makanan atau sisa makanan itu, ya. Kita pertahankan, kalau hanya di mulut tidak kita telan, maka berarti kita nggak makan, tidak masalah, ya. Atau kita keluarkan agar kita segera nyaman, kita nggak terganggu, kita segera keluarkan di tisu atau kita taruh di kantong kita. Setelah itu kita melanjutkan membaca atau menyimak bacaan imam, ya, sampai kita selesai. Nah, kalau misalnya kita sudah berusaha ternyata tertelan, nah ini tertelan. Ya, kalau tertelan maka ini berarti tidak sengaja. Yang tidak sengaja maka ini tidak membatalkan sholat kita. Jadi kalau kita sudah berusaha menyingkirkannya ke samping, tapi misalnya karena ada sebuah gerakan refleks akhirnya tertelan, maka ini berarti tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan sholat kita. Ya, tidak membatalkan sholat kita. Nah, ini juga
dianggap sebagai sesuatu yang kita tidak mampu ya. Atau ada satu hal lagi yang dimaafkan, yaitu sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Nah itu contohnya adalah ludah. Nah ludah kita ini kan kita menelan. Sebenarnya itu masuk kategori makan atau minum juga gitu. Cuma ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, maka para fuqaha menjelaskan bahwasanya menelan ludah itu tidak membatalkan sholat, juga tidak membatalkan puasa ya. Karena apa? Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita diperintahkan untuk tidak menelan ludah kita saat kita sholat atau saat kita puasa, maka ini tidak mungkin. Kita nggak mungkin untuk bertahan sedemikian panjang tidak menelan ludah kita. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya jadi kalau tertelan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Yang membatalkan adalah kalau kita menelannya dengan sengaja. Nah ini adalah makan atau kategori makan yang bisa membatalkan sholat kita. Ya semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan juga para pemirsa yang lain. Tapi Ustaz, kalau ada rasa Ustaz, itu kan nggak ada sisa makanan misalnya, tapi ada rasa manis misalnya, itu apakah boleh dia keluar dari sholat kemudian berkumur-kumur atau? Ya kalau berbicara tentang boleh keluar dari sholat apa tidak, ya tentunya boleh. Ya, kan? Karena ini kan kekhawatiran nggak bisa kekhawatiran tertelan sehingga sholat kita batal, kekhawatiran kita akan menelannya sehingga membuat sholat kita batal, atau kekhawatiran kita tidak khusyuk. Paling nggak kan meskipun kita nggak menelan, kita akan terganggu oleh rasa ini apa sih ini di ujung lidah ini apa misalnya. Jadi itu akan mengganggu ya. Jadi kalau kemudian seseorang memilih untuk membatalkan sholatnya, kemudian dia kamar mandi berkumur lagi lebih bersih, maka itu diperbolehkan. Jadi ini adalah membatalkan sholat karena sebab yang syar'i. Karena kita menghindari batalnya sholat meskipun dengan cara membatalkannya. Atau kita menghindari tidak khusyuk, ya kita ingin sholat lebih khusyuk, maka kita keluar dulu. Maka ini adalah termasuk sebab yang syar'i yang membolehkan kita untuk membatalkan sholat kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya demikianlah kepada Ahmad Ilyasa di Jakarta. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya selangsung dengan menghubungi line interaktif kami di 033154468087, dan tentunya kami harapkan pertanyaannya sesuai dengan tema kita, yaitu fikih ibadah. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum memakai kain ihram yang ada logo travel umrohnya Ustaz? Logonya dalam bordiran atau sablon. Apakah sah ibadah kita jika memakai kain ihram yang demikian? Kemudian bagaimana hukum memakai, disposable panty nih Ustaz ketika ihram? Jazakumullah khairan. Oke, baik. Yang pertama tentang kain ihram. Jadi seorang pria yang sedang haji atau umrah, maka pakaiannya adalah pakaian yang tidak berjahit. Tidak berjahit artinya bukan tidak ada jahitan sama sekali, bukan itu maksudnya. Tidak berjahit itu maksudnya tidak membentuk anggota tubuh. Jadi berjahit itu artinya membentuk anggota tubuh seperti kaos, kemudian sarung tangan, kemudian kaos kaki, kemudian baju ya, atau hem ya, atau baju koko dan semacamnya. Ini semuanya termasuk kategori makhit atau berjahit. Yang tidak berjahit adalah yang tidak membentuk anggota tubuh, yaitu seperti kain ihram yang kita kenal dipakai oleh jamaah haji ya, yang bawahnya disebut izar, yang atas disebut rida, yang seperti ini, yang terbuka. Jadi kalau kita bentangkan itu
Sudah nggak ada jahitan di situ. Jadi kalau ada jahitan berupa bordir tidak masalah. Ya tapi yang penting adalah dia tidak didesain membentuk anggota tubuh. Kalau kita buka kain ihram ini yang ada adalah hanya 2 lembaran saja. Inilah yang boleh dipakai oleh seorang muslim, seorang pria muslim saat sedang haji atau umrah. Dan tidak harus putih, ya, tidak harus putih. Kalau yang ada misalnya warnanya warna hijau atau warna biru, boleh untuk dipakai. Ya, maka kalau ada tulisan nama travel di situ ya atau bordiran, maka ini tidak berdampak pada hukum. Tetap boleh hukumnya tetap boleh. Ya mungkin travel membuat itu agar memudahkan kontrol, agar tidak lepas dari rombongan dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Alhamdulillah. Ya, jadi meskipun ada jahitan, tapi itu tidak membuatnya disebut berjahit, karena berjahit ini adalah istilah, ya maksudnya adalah yang tidak membentuk anggota tubuh. Ya, jadi alhamdulillah tidak masalah, silahkan dipakai saja. Kemudian tentang yang kedua tentang disposal panty, maksudnya mungkin popok yang sekali pakai ya. Ya ini yang seperti ini kita khawatirkan membentuk anggota tubuh. Ini termasuk yang membentuk anggota tubuh karena dia membentuk selangkangan ya, membentuk kemaluan kita. Maka itu seperti kita memakai celana dalam sebenarnya. Bentuknya seperti kita memakai celana dalam, maka yang seperti itu tidak perlu dipakai. Jadi kaum pria yang sedang umrah ya mungkin tidak nyaman ya kalau kita nggak memakai celana sama sekali, itu tidak nyaman, tapi ya seperti itulah umrah dan haji itu seperti itu. Tapi hanya beberapa jam saja kita memakai seperti itu. Nanti kalau sudah selesai umrah, ya sudah kita bisa kembali memakai pakaian biasa kita. Ya, maka itu adalah ujian ketidaknyamanan saat kita memakai pakaian ihram. Sabar, ditahan sebentar, dan tidak perlu memakai popok sekali pakai seperti ini. Kecuali bagi mereka yang punya beser, ya, yang punya penyakit, ada cairan yang keluar dari dubur atau dari kubulnya, ya dari kemaluannya, maka ini yang boleh untuk memakai popok atau pembalut seperti ini. Termasuk juga wanita yang sedang istihadhah atau wanita yang haid kemudian darurat dia harus segera melakukan tawaf padahal dia masih haid. Jadi ada kondisi darurat, maka dia boleh memakai pembalut atau popok seperti ini. Adapun yang lain ya bagi kaum pria, maka mereka tidak boleh untuk memakai popok seperti ini karena dia termasuk pakaian yang berjahit. Allahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Semarang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa. Saat kembali ini ada Pak Sugeng kembali menelpon, kembali bertanya, bergabung bersama kita. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bapak? Maaf Ustaz, ini kembali bertanya Pak Sugeng yang dari Lampung Timur. Iya. Ini seputar fikih sholat. Jadi begini Tat, ceritanya di lingkungan anak itu kan bermacam-macam pemahaman masalah tentang sholat. Artinya mereka ada yang suka pakai kunut, ada yang tidak. Kemudian di situ ketika anak masuk menjadi salah satu imam sholat rawatib di situ, anak coba tidak pakai doa kunut. Padahal sebelumnya anak sudah jelaskan doa kunut itu sesuai syariat itu dipakai oleh Rasulullah hanya dalam waktu 1 bulan, dan itu pun penempatannya itu di semua sholat 5 waktu, kata Anas seperti itu. Iya. Terus dia orang yang saya maksud itu adalah juga salah satu imam di masjid anak ini, Tat. Terus coba anak kasih pengertian, mereka tetap tidak menerima. Dalam artian dia bilang kalau anak nggak pakai doa kunut, katanya nggak marem, karena dulu dari awal saya belajar seperti ini. Kemudian salah satu anggota daripada takmir masjid di situ, dia menyarankan oke lah kalau memang nggak mau, ya silakan untuk sholat yang lain, misalnya zuhur, asar, isya atau yang lain yang di situ nyata-nyata nggak pakai kunut. Karena sementara orang kenalnya kunut itu kan di kunut sholat subuh gitu, gitu ta.
Ya. Mana nih? Kon jazakallahu khair, tafadhol. Naam. Jazakallahu khairan. Salam baik, ya masalah kunut adalah masalah lama, ya masalah klasik dalam fikih yang dari dahulu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau kita kaji sekarang ini juga nggak akan selesai, dalam arti nggak mungkin semua pihak bisa ketemu di satu titik. Kecuali mungkin di lingkup yang sangat sempit ya. Kalau kita memaksakan hal ini kepada seluruh dunia Islam, maka berabad-abad telah berjalan dan masalah itu tidak selesai. Maka kita menghormati perbedaan pendapat ini dan kita harus rela dengan apa yang dahulu para generasi awal umat Islam rela kepadanya. Masa-masa abad ke-3 Hijriyah, ke-4 Hijriyah yang jelas lebih baik dari zaman kita dan juga memiliki ulama yang lebih mumpuni daripada zaman kita. Mereka tidak sepakat dalam permasalahan itu. Maka ya sudah, biarlah seperti itu, kita saling menghormati perbedaan pendapat dalam permasalahan qunut ini. Jadi kalau sebagian kita mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggalkan qunut nawazil ya, hanya sama sekali. Jadi pernah qunut nazilah selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkan qunut itu. Maka saudara-saudara kita para pengikut mazhab Syafi'i, mereka juga punya dalil yang mereka sahihkan yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan semuanya kecuali qunut subuh. Ada dalilnya seperti itu dan mereka berpendapat itu hadis yang sahih. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya qunut subuh itu sifatnya adalah sunnah ab'ad. Kalau tadi di pertanyaan pertama saya mengatakan bahwasanya membaca zikir dalam ruku atau sujud hukumnya adalah sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak perlu diganti dengan apapun, ya salat kita tetap sah. Nah, sunnah ab'ad ini menurut mazhab Syafi'i, dia kalau ditinggalkan secara tidak sengaja harus diganti dengan qunut, harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini adalah kedudukan amalan yang disifati sebagai sunnah ab'ad. Dan salah satunya adalah qunut subuh ini. Maka tidak heran kalau sebagian saudara kita umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i, mereka agak kencang dalam masalah ini. Kenapa? Karena mereka belajar, mereka mengamalkan bahwasanya ini kalau ditinggalkan maka kita harus ganti dengan sujud sahwi. Mereka tidak mau seperti itu. Maka kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat di sebuah masjid, maka kewajiban umat Islam di situ adalah mendiskusikan. Kalau mereka bisa ketemu pada satu titik, ya misalnya enggak kunut atau tetap kunut, ya maka itu yang terbaik. Jadi artinya mereka bisa sepakat satu suara di masjid itu. Tapi kesepakatan ini kadang-kadang tidak terwujud. Kalau seandainya tidak terwujud, maka masing-masing harus harus saling toleransi, menghormati pendapat yang lain, karena ini adalah masalah klasik. Masalah yang dari dulu para ulama sudah berbeda pendapat, bukan perbedaan pendapat yang baru atau pendapat yang baru yang tidak memiliki salaf dari kalangan ulama Islam. Tidak seperti itu. Maka kita harus lebih hati-hati dan kalau kemudian disepakati misalnya sudah agar semuanya nyaman, ya maka untuk sholat subuh misalnya yang imami adalah fulan dan fulan yang punya pendapat qunut subuh misalnya, maka itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi juga alangkah baiknya kalau misalnya yang mengikuti mazhab Syafi'i juga menghormati pendapat yang lain. Artinya kalau suatu saat mereka sholat di belakang imam yang tidak kunut, maka mereka juga tidak perlu kunut. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Seperti yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia ketika mereka sholat di Masjidil Haram, mereka sholat di Masjid Nabawi, saat mereka haji atau umrah, maka kita tahu bahwasanya para imam di sana tidak melaksanakan kunut subuh. Maka banyak jamaah yang juga tidak kunut ketika mereka sholat di belakang para imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini. Ini adalah sebuah teladan yang patut kita contoh. Jadi toleransinya dari dua pihak.
Semuanya harus toleran, harus menghormati bahwasanya yang dilakukan oleh saudara kita juga memiliki dasar dan landasan. Ya. Maka kalau saling menghormati seperti ini, insya Allah damai. Ya. Insya Allah masjid akan adem. Tidak ada kisruh, tidak ada konflik, tidak ada pergolakan di situ. Kalau kita bisa menghormati pendapat orang lain, terutama pendapat-pendapat yang memang memiliki salaf dari kalangan umat Islam dan memiliki dalil yang cukup kuat juga. Ya, jadi boleh berusaha untuk diskusi, mencapai titik temu. Tapi kalau seandainya tidak ketemu, maka masing-masing harus menghormati pendapat yang lain. Ya. Seperti itu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Sugeng di Lampung. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dan kembali ke Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Rina di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, ini masalah ini gini Pak Edel. Kalau kita seandainya pinjam uang di bank gitu kan, kita ini gitu. Kita punya uang, tapi ya itu kita seandainya kita bersedekah entah di pesantren, entah di masjid, entah di musola gitu apa gitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah itu ini diperbolehkan? Apakah bagaimana tuh hukumnya menurut agama Islam yang sungguh? Ya, baik. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, orang yang terpaksa atau punya keperluan untuk menyimpan uangnya di bank karena kekhawatiran tidak aman kalau di rumah misalnya, atau alasan yang semacamnya, maka dia menyimpan uangnya di bank yang ribawi. Ya. Maka dia akan mendapatkan bunga di situ. Nah, bunga ini yang menjadi masalah. Ya, bunga ini yang dihukumi sebagai riba oleh para ulama. Maka kita tidak boleh mengambilnya untuk memakannya. Juga tidak boleh mengambilnya untuk sedekah. Karena sedekah itu harus dengan harta yang bersih. Harta yang halal, harta yang bukan dari riba. Ya, maka kita tidak boleh mengambil bunga ini untuk kita makan atau kita sedekahkan. Tapi kalau ibu menyedekahkan pokok hartanya. Jadi ibu misalnya punya tabungan dengan nominal tertentu. Kemudian ibu menarik ibu menarik tabungan pokok ibu sebagian untuk disedekahkan, maka ini adalah uang yang halal. Ini uang yang ibu dapatkan dengan cara yang halal, kemudian Anda simpan di bank. Ya, ini kemudian tidak berpengaruh menjadikan uang tersebut menjadi haram, misalnya tidak seperti itu. Maka Anda boleh untuk menyedekahkan dengan uang itu. Yang tidak boleh disedekahkan adalah bunganya. Nah, misalnya kalau ada bunga yang sudah cukup banyak, nah kemudian mau kita tinggal di rekening juga nggak boleh. Pokoknya kata bank harus diambil ini misalnya. Maka boleh diambil tapi bukan untuk dimakan, bukan untuk disedekahkan, Anda melepasnya. Nah, jadi melepasnya ini bisa untuk proyek-proyek umum, ya bisa untuk membantu orang-orang yang terjerat utang, ya bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka kita melepaskan uang riba yang sudah ada di tangan kita. Nah, kita nggak ingin makan, kita nggak boleh menyedekahkan. Nah, ini terus diapakan? Dilepas artinya diberikan kepada siapa saja atau dipakai untuk membangun sarana umum di tempat kita tinggal atau yang semacamnya, bukan dalam rangka sedekah, bukan dalam rangka wakaf, tapi dalam rangka melepaskan uang riba yang ada di tangan kita. Nah, jadi untuk bunga bolehnya adalah seperti ini. Ya, kalau bisa tidak kita otak-atik, biar di rekening saja, biar sudah, pokoknya nggak ada niat, kita nggak punya keinginan untuk mengambilnya, dan kata bank tidak masalah, ya sudah kita biarkan di rekening, kita tidak otak-atik. Tapi kita punya catatan, ini bunganya adalah sekian. Nah, ini yang tidak kita otak-atik. Kalau terpaksa harus diambil atau khawatir akan dipakai untuk maslahat, misalnya untuk justru malah mendiskreditkan umat Islam atau untuk mendukung pemurtadan misalnya,
Kalau misalnya ada kekhawatiran seperti itu, maka kita boleh ambil kemudian kita lepas tadi. Kita lepas, kita berikan kepada siapa saja. Sekali lagi, bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka melepas uang ribawi yang ada di tangan kita. Jadi seperti itu. Adapun kalau yang disedekahkan adalah uang pokok yang kita tabung, maka tidak masalah, itu adalah harta yang halal, maka Anda boleh bersedekah dengan uang tabungan Anda itu. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Rina di Jambi, jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda dalam sisa waktu yang tersisa ini untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331 5446087, 0331 5446087 Fikih Ibadah. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Ada dari Ibu Fitri di Kepulauan Riau, Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara sholat untuk saya? Saya mengidap penyakit fistula rectovagina. Penyakit ini semacam ada lubang di dinding pembatas antara anus dan vagina. Sebersih apapun bersuci, kalau habis BAB tetap sewaktu-waktu ada cairan BAB keluar dari depan dan sering kentut dari depan. Jadi kalau sholat baru sebentar sudah kentut lagi, apalagi posisi dingin. Jedanya sedikit sekali Ustaz, terutama waktu subuh sering ketinggalan waktunya Ustaz. Mohon nasihatnya. Oke, baik. Pertama kita doakan saudari penanya agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini fakta penyakit ini mengingatkan saya akan pembahasan yang dulu saya sempat bertanya-tanya gitu ketika mereka menyebutkan ada wanita yang kentutnya dari arah depan. Ini ternyata disebutkan oleh beliau ini, dan para fuqaha dari zaman dulu mengatakan bahwasanya kentut itu meskipun keluarnya dari depan, dari qubul maksudnya, ini juga dihitung sebagai kentut yang membatalkan wudhu kita. Baik, kembali kepada pertanyaan secara umum, ya disebutkan bahwasanya beliau ini tidak bisa menahan kentut atau kencing atau bahkan buang air besarnya. Jadi sering sekali keluar, maka hukum beliau adalah seperti hukum orang yang punya salasul baul pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ada salah satu sahabat yang memiliki penyakit namanya salas. Salas itu artinya adalah beser. Jadi mudah sekali untuk kencing, ya tidak bisa menahan kencing. Kalau dia mengerjakan sholat sebentar saja, maka kencing itu akan keluar di tengah-tengah sholatnya. Padahal dia punya kewajiban sholat. Nah, kalau dia disuruh untuk ngulang terus setiap batal, maka alangkah kasihannya orang ini. Maka dari sejak zaman Rasulullah SAW beliau sudah membahas hal ini, beliau sudah menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Maka sholat orang yang punya salasul baul atau beser, termasuk juga penyakit-penyakit yang seperti disebutkan di sini, ya, yang membuat kita tidak bisa menahan kentut atau kencing atau buang air besar. Cara sholatnya adalah dengan berwudu saat waktu sholat sudah tiba. Jadi ketika waktu sholat sudah tiba, Anda silahkan membersihkan badan dan pakaian. Jadi pakaian yang terkena najis dilepas, ya, kemudian anggota badan dibersihkan. Kalau ada kotoran kita bersihkan, kalau ada kencing atau kotoran kita bersihkan. Setelah itu kita berwudu. Kemudian pakai pembalut atau diapers, ya, atau diapers. Agar apa? Agar kotoran yang nanti masih keluar di tengah-tengah sholat tidak jatuh ke pakaian kita atau tidak jatuh ke tempat kita sholat. Jadi pakai pembalut atau pakai diapers. Nah, setelah itu apapun yang terjadi Anda tidak perlu pedulikan. Kalau masih ada kentut yang terjadi atau masih ada kencing atau kotoran yang keluar, maka Anda tetap sholat saja dan sholat Anda sah. Alhamdulillah. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang memiliki salasul baul, dan hukum penyakit Anda ini sama dengan
yang terjadi pada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jawabannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, nanti kalau Anda ingin salat ba'diyah, silahkan salat ba'diyah, mengerjakan salat-salat sunnah seputar salat itu, qabliyah, ba'diyah, tidak ada masalah. Tapi nanti untuk salat selanjutnya Anda kembali wudu saat azan dikumandangkan. Jadi saat masuk waktu sholat berikutnya, Anda kembali membersihkan diri, kemudian Anda wudu, memakai pembalut atau diapers, setelah itu Anda sholat. Terus seperti itu dalam setiap waktu sholat. Jadi Anda berwudu untuk setiap waktu sholat. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Dan demikianlah kepada Ibu Fitri di Batam, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada ibu yang bertanya. Kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang bergabung, ada Pak Andi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Andi. Ya, di sini saya ingin menanyakan Pak Ustaz, yaitu tentang sholat. Di dalam sholat itu antara takbir ke takbir itu, yaitu pindah ke rukun, imamnya membaca Allahu Akbar, kita selaku imam, selaku makmum itu kita ucapkan Allahu Akbar ataupun tidak Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, cukup Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, jadi saat kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, di mana imam mengucapkan Allahu Akbar, maka kita juga disyariatkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka takbirlah Anda juga. Ya, ini adalah perintah, maka wajib bagi umat Islam yang sedang sholat untuk juga membaca takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar saat imam mengucapkan Allahu Akbar. Tidak hanya dalam takbiratul ihram, tapi juga dalam takbir-takbir perpindahan hendaknya kita mengucapkan takbir setelah imam mengucapkan takbir. Ya, jadi ini juga insyaallah akan menambah pahala salat kita. Nah, jadi salat itu semakin besar pahalanya seiring dengan semakin tingginya keikhlasan kita dalam salat. Juga seiring dengan baiknya salat kita dan kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, termasuk juga karena kita melakukan lebih banyak amalan. Jadi zikir yang lebih banyak, doa yang lebih banyak, kemudian bacaan yang lebih khusyuk, sujud yang lebih panjang, rukuk yang lebih panjang. Ini semuanya adalah faktor-faktor yang bisa menambah salat kita semakin sempurna dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semangat ya, berusaha mencari pahala yang paling banyak, yang paling tinggi. Ya, tidak puas dengan salat yang minimalis. Ya, tapi kita berusaha untuk mencari salat yang maksimalis ya, seperti yang diriwayatkan ya, sholli sholatal muwaddi' ya, salatlah seperti salat orang yang akan berpisah, orang yang tahu bahwasanya setelah ini akan meninggal. Maka kita bisa bayangkan seperti apa salatnya orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan puas dengan salat yang minimalis, tapi berusaha untuk menjadikan salat kita semakin sempurna. Maka di antara tujuan yang kita ingin capai dari acara kita live interaktif ibadah ini adalah saling mengingatkan, saling mendukung di antara umat Islam sesama pendengar dan pemirsa ya, untuk bisa mencapai salat yang lebih baik, salat yang lebih khusyuk, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrurah dan besar pahalanya di sisinya. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita ya, menyelenggarakan acara ini, yang kemudian para pemirsa dan pendengar juga ikut berkontribusi dengan pertanyaan di acara kita ini. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan Ustaz.
Ya, demikianlah kepada Bapak Andi di Riau. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini, perjumpaan kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga di lain kesempatan kita dapat kembali berjumpa Ustaz. Bismillah. Amin amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita, dan kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk update tanya jawab, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kembali kami mengajak Anda, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi, berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?